Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Setiap tarikan napas adalah nikmat, setiap kedipan mata adalah nikmat, setiap gerakan tangan, setiap gerakan badan adalah nikmat. Maka tidak adalah yang memberikan nikmat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan terbesar di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan iman dan Islam. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan nur cahaya kepada kita, cahaya hidayah, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan salat Jumat berjamaah sebagai kewajiban seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengajarannya, atas sunnah-sunnahnya, dan semoga kita senantiasa beristiqomah, bersemangat di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, sehingga kita mendapatkan akhir yang husnul khotimah di hari kiamat kita. Marilah kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Kalau kita cek di dalam Al-Quran, kalimat haqqa yang betul-betul sebenarnya, maka Allah kaitkan dengan beberapa hal. Haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya. Haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Haqqa jihadi, dan bersungguh di dalam mencapai kebaikan dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini adalah kesempatan Ramadan. Insyaallah kita masuk kepada hari ke-8. Maka Ramadan kalau kita perhatikan, Allah telah siapkan kepada kita suatu sistem. Bukan hanya masalah hari jatuh kepada bulan Ramadan, bukan karena tahun berputar kemudian kita ketemu Ramadan, tapi Allah menyiapkan satu sistem buat kita, buat manusia ini, yang saya bisa sebut adalah sistem itu sebagaimana madrasah yang agung, di mana apabila kita taat, kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini, maka kita akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikannya. Begitu mulianya Ramadan, maka bersyukurlah kita dipanjangkan umurnya sehingga kita bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Seandainya kita tidak dipanjangkan umurnya 1 tahun saja, kita tidak akan berjumpa. Maka kemudian Ramadan ini bisa menjauhkan orang yang berbeda umur 1 tahun, satu bertemu dengan Ramadan dan satu tidak berjumpa Ramadan. Ketika yang berjumpa Ramadan, dia mendapatkan keberkahan dari madrasah Ramadan yang agung ini, sehingga dia menjadi hamba yang tattaqun, tashkurun, dan yarsudun, maka akan mendapatkan surga yang jauhnya sejauh daripada langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menyiapkan suatu sistem di dalam Ramadan ini. Kita menyebutkan sebagaimana madrasah yang agung dalam Ramadan. Di antara madrasah itu ada pilar-pilar yang penting. Kalau kita bersungguh-sungguh di dalam mengikuti madrasah ini, sebagaimana kita mempelajari, kita belajar bersungguh-sungguh memberikan makanan kepada ruh kita, maka yang pertama, pilar yang utama adalah saum itu sendiri. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Bukankah kita tahu bahwa kewajiban berpuasa bukan hanya kewajiban kepada orang Islam, bukan kewajiban kepada orang umat Muhammad maksud saya, karena sesungguhnya para nabi semuanya adalah Islam. Maka kewajiban daripada puasa bukan hanya jatuh kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam juga berpuasa. Ketika Nabi Adam berbuat salah, tergelincir karena makan buah khuldi, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah, dia berpuasa penuh dan Allah mengampuninya dosa-dosanya. Dan ketika dia berjumpa dengan Siti Hawa, maka kemudian Nabi Adam membiasakannya untuk berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian Nabi Nuh juga berpuasa. Ketika di kapal tidak ada makanan yang banyak, maka dia berpuasa selama ada di atas kapal, dan dikenal bahwa Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun. Kemudian Nabi Ayub pun berpuasa ketika dia sakit di gua, agar doanya terkabul mustajab, maka selama sakit di dalam gua dia berpuasa. Nabi Yunus pun berpuasa ketika dia berada di dalam perut ikan nun, maka dia berpuasa, dan selama itu ada yang menceritakan ada yang 40 hari, ada yang 7 hari, wallahu a'lam. Tapi begitu lamanya dia di dalam perut ikan nun, dan selama itu juga dia berpuasa. Karena apa yang dijumpai tidak ada makanan. Begitupun juga Nabi Musa sebelum menerima Taurat, dia berpuasa selama 40 hari. Begitupun juga Nabi Isa sebelum dia diberangkatkan ke padang pasir yang namanya Gurun Sinai, maka dia berpuasa selama 40 hari. Maka Rasulullah mewajibkan puasa. Allah mewajibkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target dari madrasah yang pertama, puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takut menjalankan kemaksiatan, harap dengan mengharapkan rahmat Allah. Itulah daripada esensi daripada takut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan berpuasa kita sesungguhnya memberikan begitu banyak rahasia kebaikan kepada diri kita, baik apakah itu spiritual maupun jasmani. Jasad kita didetoksifikasi pada 1 minggu pertama, maka para ilmuwan meneliti, maka terjadi penyesuaian kepada diri. Karena biasa makan siang, makan pagi, maka kemudian tidak diberi makan, maka jasad ini kemudian menjadi terbiasa dengan mengolah semua yang ada, lemak-lemak yang ada di dalam badan kita. Detoksifikasi, racun-racun dikeluarkan, dan ini badan otomatis menjadi sehat dan menjadi segar. Namun bukan hanya selepas daripada itu. Kalau puasa hanya lapar, menahan dahaga, anak kecil pun bisa berpuasa. Kalau kita menjadi kaum rebahan, zuhur rebahan, artinya kebanyakan tidur, anak kecil pun bisa menjadi kaum rebahan. Ketika dia berpuasa, dia rebahan terus menerus. Maka orang yang dewasa, sesuai dengan kriteria kita yang beriman, tidaklah kita menjadi orang yang seperti itu. Kita manfaatkan betul-betul puasa ini, betul-betul menawan hawa nafsu, meningkatkan potensi rohani kita, senantiasa bermunajat kepada Allah. Kemudian madrasah yang kedua, selain berpuasa, Allah juga mewasiatkan atau mensunahkan yang namanya salat tarawih. Salat tarawih di malam-malam hari, maka itu adalah suatu keniscayaan bagi orang yang berpuasa. Apabila berpuasa tidak salat tarawih, maka sesungguhnya ada sesuatu yang kurang. Karena sesungguhnya Allah mengatakan qumil laila illa qalila, bangunlah kalian di waktu malam dan sedikitlah tidur. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'au. Jauh daripada lambung, perut lambung kepada kasur. Tatajafa junubuhum, jauh mereka, orang-orang yang bertakwa itu jauh lambungnya daripada kasur. Artinya sedikit tidurnya, bukan sedikit zikirnya, bukan sedikit salatnya, akan tapi sedikit tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, yang menyeru kepada Allah di waktu-waktu malam dengan rasa takut dan rasa harap. Ini adalah merupakan manifestasi daripada orang-orang yang bertakwa. Ketika dia bertakwa, maka tidak akan menjadi keberatan bagi seseorang untuk menjalankan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail di bulan Ramadan ini namanya tarawih, tidak menjadi masalah. Apakah itu tarawih mau 11 rakaat, mau 23, tapi tarawihlah yang tumakninah, bacaan-bacaan yang perlahan, yang tartil, sebagaimana Allah berfirman,
qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Bangunlah di waktu malam lebih sedikit atau kurang sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Oleh karenanya berpuasa kemudian bertarawih, maka hendaknya tarawihlah dengan tartil. Bacaan imam bacaan yang tartil. Jangan kemudian satu rakaat dikebut Al-Fatihah, begitu surat begitu dikebut, kita tidak bisa mentadaburinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Madrasah yang ketiga, berbuka itu sendiri adalah madrasah bagi kita. Maka itu ketika kita berbuka, janganlah kita mengumbar hawa nafsu kita. Bukankah kita telah melatihnya di siang hari? Maka ketika kita mendengar azan, jangan buru-buru semua hidangan dihabiskan, tapi mulailah dengan segala sesuatu yang sunnah. Rasulullah menyunahkan untuk membuka dengan 3 buah kurma atau yang ganjil, kurma yang basah atau namanya rutop. Ketika tidak dijumpai kurma, maka berbukalah dengan air putih. Maka kemudian sholatlah. Ketika setelah selesai kemudian mau melanjutkan berbuka, maka janganlah berbuka yang berlebih-lebihan. Maka sesungguhnya ketika ada berbukalah dengan yang manis-manis, itu bukanlah datangnya dari perintah Rasulullah SAW. Maksudnya yang manis-manis adalah kurma, bukan selain daripada itu. Karena sesungguhnya apabila dia misal seperti makanan yang biasa kita makan, manis-manis itu teh manis, gula, terlalu cepat dia diolah oleh darah, maka terlalu cepat dia masuk gula itu ke dalam darah. Tapi kalau kurma, dia adalah gula alami yang ada di kurma, maka itu adalah sebaik-baiknya makanan. Dan bukanlah yang manis-manis itu kolak ataupun yang berisi dengan gula dan santan, maka sesungguhnya dia tidak menambah kesehatan kepada diri kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan madrasah Ramadan ini kita perhatikan setiap langkah kita. Maka madrasah yang ketiga, yang keempat, selanjutnya setelah berbuka, sahur sendiri itu adalah madrasah bagi kita. Maka sahurlah, tapi janganlah sahur kebanyakan. Allah berfirman, was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sebagaimana kita orang-orang yang sahur, kita jika termasuk kepada orang yang bertakwa, maka kita hendaknya menjadi orang yang sabar, benar keimanan kita, kemudian kita rajin berinfak di dalam bulan Ramadan ini, dan kita beristighfar di dalam waktu-waktu sahur. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa sahur, akhirkanlah sahur, itu dalam arti sahurlah yang sedikit. Artinya bukan sahur semua makanan dihabiskan. Jangan ketika bangun di waktu malam, pukul 3 malam atau pukul 4 atau setengah 4, seluruh waktu 1 jam dihabiskan di meja makan. Cukuplah makan ala kadarnya. Apakah dengan 3 biji kurma, kemudian minum air putih, kemudian berangkatlah menuju kiblat, artinya duduk di ruangan yang biasa dipakai sholat, menghadap kiblat, kemudian beristighfar kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitulah terus diulang-ulang. Maka ketika kita memohon ampun kepada Allah, niscaya dosa-dosa kita akan diampunkan. Ketika sebagaimana ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Seandainya kamu bertakwa, sekiranya kamu bertakwa, niscaya kamu akan memiliki pembeda. Kalau saya menyebutnya branding kita sebagai orang Islam, orang beriman akan berbeda dengan orang yang kafir, akan berbeda dengan orang-orang yang suka maksiat. Kalau kamu beriman, pasti kamu brandingmu berbeda. Tidak usah kita susah payah dengan membeli pakaian mahal, kendaraan yang mahal untuk meningkatkan branding kita, tapi bertakwalah adalah branding yang terbaik. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian bertakwa, maka insya Allah Allah akan menjadikan dirimu berbeda dengan yang lain, berbeda dengan orang kafir. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah maha besar karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah sahur sebagai daripada madrasah Ramadan, maka kemudian tilawatil Quran adalah salah satu yang terpenting di dalam madrasah Ramadan ini. Sesungguhnya satu huruf adalah 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi melainkan alif itu 10 kebaikan, lam itu 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Maka ketika kita menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini, di dalam Al-Quran terdapat 1.720.000 huruf.
kita kalikan 10, ditambah lagi, dikalikan lagi karena keberkahan Ramadan, dikalikan 70, maka begitu banyaknya pahala yang kita dapat. Oleh karena itu, warattilil Qur'ana tartila, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sedikit-sedikit baca Al-Quran. Ketika sadar sedikit baca Al-Quran. Ketika setelah menyelesaikan segala sesuatu sedikit baca Al-Quran. Tangan kanan pegang Al-Quran. Sekarang sudah zaman modern, di handphone pun ada Al-Quran. Selesai melakukan berbicara dengan kawan, sedikit buka Al-Quran. Bukannya baca Al-Quran yang sedikit, tapi sedikit-sedikit mestinya baca Al-Quran. Sehingga tidaklah mustahil ketika dalam Ramadan ini kita bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran. Bahkan para imam yang 4, Imam Syafi'i hatam 60 kali dalam Ramadan ini. Kita bayangkan berarti 1 hari 2 kali hatam. Bagaimana kalau ditanya bagaimana mungkin, wallahu a'lam. Tapi beliau adalah seorang hafiz. Imam Malik hatam beberapa puluh kali. Semua para imam yang 4 hatam, bukan hanya sekedar 1 kali. Maka kalau kita bisa, hendaklah kita optimum dalam baca Al-Quran. Maka ketika saya mengisi kajian kepada anak muda, minimal kamu harus hatam 2 kali. Hatam 1 kali itu biasa, maka hatamlah lebih daripada 1 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika kita tahu, seandainya kita bisa melihat yang gaib, sesungguhnya kita akan mengeluarkan cahaya. Karena Al-Quran itu adalah cahaya. Maka orang akan berbondong-bondong baca Al-Quran. Tetapi kita tidak bisa melihat yang gaib. Kita yakin karena Al-Quran itu adalah cahaya, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kita mengetahui madrasah-madrasah Ramadan. Selain itu, madrasah selanjutnya adalah infak dan sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati akhadahumul maut. Dan berinfaklah kalian sebelum datangnya maut. Karena sesungguhnya ketika kita maut itu telah datang, maka kita ingin melakukan infak dan sedekah. Dan kita ingin, karena sesungguhnya sedekah adalah sebagai pembebas daripada siksa kubur. Oleh karenanya ketika kita memiliki rezeki, maka berinfaklah, bersedekahlah. Di situ adalah merupakan satu unsur daripada ketakwaan. Oleh karenanya Allah berfirman senantiasa, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara madrasah yang lain adalah hubungan sosial kita kepada masyarakat. Maka kita peduli kepada orang-orang kita, saudara-saudara kita, peduli kepada fakir miskin. Maka hendaklah kita memberikan iftar atau memberikan mereka makan untuk berbuka puasa. Dengan 1 butir kurma saja, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Begitu luasnya pahala dalam Ramadan ini. Oleh karenanya, kalau kita tidak manfaatkan rugi. Bagaimana seorang Islam ini ketika dia menyikapi dalam madrasah Ramadan ini, ada 3 hal mungkin sudah pernah saya sampaikan sikap orang ini. Sebagaimana Zulkarnain ketika memerintahkan prajuritnya melewati satu sungai yang begitu segar, maka dia berpesan, sungai yang begitu indah, ketika engkau melewati sungai ini dan engkau menginjak sesuatu, maka ambillah apa yang engkau injak. Maka menyikapi hal ini tentara daripada Zulkarnain. Kita tahu Zulkarnain adalah seorang raja yang ketika dia menyerang, seluruhnya bisa menjadi tentara karena Allah memberikan karunia kepadanya. Angin bisa jadi tentara, awan pun bisa jadi tentara, badai bisa jadi tentara, sehingga pasukan Zulkarnain tidak pernah dikalahkan, menundukkan dunia dari barat sampai timur. Maka ketika pasukannya mendapatkan pesan, maka di antara pasukan yang pertama, golongan yang pertama, ketika dia melewati sungai sebagaimana yang dipesankan, maka kemudian dia mengatakan, ini hanya sebagai pesan biasa. Maka dia tidak mengambilnya dari apa yang diinjaknya di sungai. Golongan yang kedua berpikir, ini adalah perintah rajaku, maka sebaiknya aku taat. Akan tetapi daripada aku merasa berat, aku ambil secukupnya saja. Maka yang dia injak dia ambil dari secukupnya. Kemudian pasukan yang golongan ketiga, ketika dia memahami perintah daripada raja, aku taat apa yang kau katakan, maka dia ambil semuanya. Dia ambil sebanyak-banyaknya, dipenuhi ranselnya sehingga menjadi berat. Setelah selesai perjalanan, Zulkarnain berkata kepada bawahannya, kepada prajuritnya, bukalah apa yang telah engkau dapatkan dari sungai tadi. Maka ternyata setelah dibuka adalah semua bongkahan-bongkahan emas. Maka golongan yang pertama dia akan merasa rugi, dia begitu menyesal, tapi penyesalan terlambat. Golongan yang kedua dia menyesal, kenapa dia ambil cuma sedikit. Sementara golongan yang ketiga dia yang berbahagia. Kita baru tahu nanti
madrasah Ramadan yang agung ini mendapatkan hasil ketika nanti kita telah masuk ke dalam alam barzah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita bahwa madrasah Ramadan ini punya 3 tujuan. Kalau semua itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang pertama la'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan yang ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang ketiga adalah agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa lurus. Oleh karenanya Allah meminta kepada hambanya, mintalah, berdoalah di waktu-waktu sahur, berdoalah di waktu-waktu berbuka, berdoalah di waktu-waktu ketika selesai mendengarkan azan. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Semoga Ramadan kali ini kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih hamba Allah yang lebih bertakwa, bersyukur dan menjadi lebih lurus. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.